Barcelona tak akan datangkan bek baru di bursa transfer musim dingin. Klub Liga Spanyol, Barcelona, dilaporkan tidak tertarik bergerak di jendela bursa transfer musim dingin 2026 untuk merekrut bek baru. Meski tengah menghadapi krisis pemain bertahan akibat cedera dan keterbatasan opsi, Barcelona akan menggunakan skuad yang tersedia saat ini. Menutup tahun 2025 dengan tren positif, Barca sebenarnya memberi harapan kepada supporter untuk melihat penguatan skuad khususnya di lini belakang. Namun, berbagai laporan media Spanyol menyebutkan bahwa klub Katalan itu cenderung menahan diri dan memilih bertahan dengan komposisi pemain yang ada. Melansir dari Marca, Barcelona telah mengambil keputusan internal untuk tidak merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari. Faktor utama yang melatar belakangi keputusan tersebut adalah kondisi keuangan klub yang belum memungkinkan untuk belanja pemain. Barcelona masih terikat dengan aturan financial fair play, terutama regulasi 1:1 La Liga, yang membatasi kemampuan klub untuk mendaftarkan pemain baru. Meski ada peluang memanfaatkan 80% margin gaji Andreas Christensen yang cedera, opsi tersebut dinilai belum cukup ideal untuk mendatangkan bek yang benar-benar dibutuhkan. Masalah di lini pertahanan Barcelona semakin kompleks setelah Andreas Christensen mengalami cedera serius yang berpotensi membuatnya absen lama. Kondisi ini diperparah dengan kepergian Inigo Martinez serta absennya Ronald Araujo dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Barcelona disebut tidak terlalu tertarik dengan nama-nama yang tersedia di pasar Januari. Manajemen lebih memilih menunggu hingga bursa transfer musim panas untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih tepat. Di sisi lain, laporan Diario Sport menyebutkan bahwa pelatih Barcelona, Hansi Flick, sebenarnya mendorong manajemen untuk mempertimbangkan perekrutan bek tengah pada Januari. Flick menilai kedalaman skuad saat ini terlalu tipis untuk bersaing di berbagai kompetisi. Namun, keterbatasan finansial membuat permintaan tersebut sulit direalisasikan. Hingga kini, belum ada kandidat yang dianggap cukup meyakinkan untuk langsung meningkatkan kualitas tim. Oleh karena itu, opsi menunggu atau mendatangkan pemain dengan status pinjaman menjadi pertimbangan. Nama Ronald Araujo menjadi faktor penting dalam kebijakan transfer Barcelona. Bek asal Uruguay itu diproyeksikan kembali beraksi pada awal Januari dan dianggap sebagai rekrutan internal oleh klub. Jika Araujo mampu kembali dalam kondisi fisik dan mental yang optimal, Barcelona menilai kebutuhan mendesak akan bek baru dapat diminimalkan. Fleksibilitas Araujo yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan membuat perannya sangat vital bagi tim. Selain Araujo, Hansi Flick akan mengandalkan kemampuan serbaguna dari pemain seperti Marc Casado, Gerard Martin, dan Eric Garcia. Barcelona siap tebus Marcus Rashford 30 juta euro dari Manchester United. Barcelona mulai mengambil keputusan besar terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris itu dinilai memberi dampak signifikan sejak tiba di Catalunya. Memasuki paruh musim, performa Rashford bersama Barcelona tergolong solid. Meski belum sepenuhnya konsisten, kontribusinya di lini serang sulit diabaikan. Produktivitas menjadi faktor utama. Rashford tercatat terlibat langsung dalam 18 gol dari 24 laga di semua kompetisi musim ini. Situasi tersebut membuat Barcelona mengubah status Rashford dari solusi sementara menjadi opsi jangka menengah. Klub kini bersiap mengambil langkah konkret. Masa pinjaman Rashford dari Manchester United berjalan cukup sukses. Ia langsung beradaptasi dengan sistem permainan Barcelona. Perannya fleksibel, Rashford bisa dimainkan sebagai winger maupun penyerang tengah, memberi variasi taktik bagi tim. Secara statistik, kontribusinya termasuk yang terbaik di skuad. Rashford menjadi salah satu pemain paling produktif Barcelona musim ini. Catatan tersebut membuat manajemen menilai investasi permanen layak dipertimbangkan. Apalagi, usia Rashford masih berada di fase emas karir. Barcelona kini disebut serius mempertimbangkan pembelian permanen Rashford. Klub siap menebus klausul senilai 30 juta euro dari Manchester United. Menurut laporan Mateo Moreto, Barcelona tengah mengupayakan kesepakatan untuk mempertahankan sang penyerang. Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang klub. Rashford direkrut dengan status pinjaman satu musim. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat opsi pembelian permanen yang bisa diaktifkan di akhir musim. Pelatih Hansi Flick juga menjadikan Rashford sebagai prioritas transfer musim panas mendatang.
Namun, tantangan finansial tetap menjadi perhatian utama Barcelona. Real Madrid nyatakan perang ke Barcelona. Minta catatan keuangan Barca diekspos seiring skandal bayar wasit. Real Madrid meminta catatan keuangan Barcelona periode 2010 hingga 2018 diungkap, seiring eskalasi kasus Negreira yang kian memanas. Presiden Madrid, Florentino Perez, memanfaatkan pidato Natal tradisional klub untuk melancarkan serangan keras terhadap otoritas sepak bola Spanyol, menyebut skandal pembayaran wasit yang dilakukan Barca sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepak bola. Dalam jamuan Natal tahunan Real Madrid awal bulan ini, Presiden klub Florentino Perez menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi sepak bola Spanyol, sekaligus menghidupkan kembali konflik lama lewat kasus Negreira. Dalam pernyataan penuh emosi, ia menuding pesinya Spanyol dan La Liga gagal menjalankan tugas menjaga integritas kompetisi. Bahkan menyiratkan bahwa korupsi sistemik yang terungkap oleh skandal Negreira berpotensi merugikan banyak klub hingga kehilangan status mereka di kasta tertinggi selama 2 dekade terakhir. Kasus Negreira sendiri merupakan pembayaran lebih dari 7 juta euro yang dilakukan Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit, antara 2001 dan 2018. Bagi manajemen Real Madrid, perkara ini masih menjadi luka terbuka. Meski proses hukum berjalan lambat dan ada dorongan agar semua pihak move on, Perez menegaskan klubnya tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam begitu. Natal adalah waktu yang mengundang kita untuk merenung, ujar Perez. Klub ini membangun sejarah dan legendanya. Kami adalah klub dengan pendapatan tertinggi di dunia, dan paling berharga. Itu memungkinkan kami menjalani salah satu periode tersukses dalam 15 tahun terakhir, baik di sepak bola maupun basket. Namun Natal juga waktu untuk merenung. Dan kekhawatiran terbesar Real Madrid adalah situasi perwasitan. Seperti yang Anda sekalian ketahui, situasi yang sangat serius dalam kasus Negreira, selama hampir 2 dekade layak diadili. Perez juga mempertanyakan sikap lembaga sepak bola Spanyol. Sama sekali tak bisa dimengerti lembaga-lembaga ini meninggalkan Real Madrid sendirian dalam perjuangan ini. Bagaimana mungkin presiden wasit meminta kami melupakannya? Bagaimana kita bisa melupakan skandal terbesar dalam sejarah sepak bola? Bagaimana RFEF dan La Liga bisa berperilaku seperti ini? Mereka punya kewajiban menjaga integritas. Tak tinggal diam, Presiden Barcelona Joan Laporta melontarkan serangan balik dengan diagnosis satir. Ia menuding Real Madrid menderita Barcelonitis kronis. Saya melihat Barcelonitis itu sudah tertanam di hati para penggemar Madrid. Ketika ditanya mengapa Madrid bersikap begitu agresif belakangan ini, Laporta tak tertarik membedah argumen hukum yang disodorkan rivalnya. Ia memilih menunjuk kondisi mental El Real. Tanyakan saja pada mereka, katanya singkat. Yang saya lihat, mereka mengalami Barcelonitis akut, dan bagi kami itu justru menguntungkan. Laporta kemudian memperluas serangannya, menyinggung adanya kecemburuan dan kampanye hitam. Saya harus bilang dimensi yang kami capai menimbulkan iri hati, yang dikelola dengan sangat buruk oleh mereka yang, dengan cara-cara kotor, melanggar semua kode etik, moral, dan bukan hanya yang bersifat olahraga, ujarnya. Saya rasa kalian tahu siapa yang saya maksud, mereka yang menjadi arsitek kampanye pencemaran nama baik terhadap lambang dan jati diri kami. Kami tidak akan membiarkannya. Mereka mencampur adukan kekuasaan dengan despotisme buta, mempraktikkan sinisme dan arogansi berlebihan, dan menggunakan media untuk memuntahkan kebohongan dan meracuni secara terus-menerus. Tak hanya itu, Real Madrid juga meminta pengadilan memasukkan pernyataan yang dibuat oleh Laporta pada 2009, ketika ia berkata, Real Madrid merekrut mantan wasit. Saya yakin mereka tahu apa yang mereka lakukan, tetapi bagi kami menghormati lembaga dan struktur perwasitan. Mereka bekerja dengan baik, kami tidak akan melakukan perekrutan seperti itu, dan kami tidak mengenal pasar tersebut. Di tengah pecahnya perang antara Madrid dan Barca, dua raksasa Spanyol itu tengah menikmati libur Natal. Mereka dijadwalkan kembali beraksi di La Liga pada tanggal 4 Januari dengan Barca menghadapi Espanyol sementara Madrid berjumpa Real Betis.